Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبي الأمي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang ulun muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga dengan melalui majelis yang mulia ini Allah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai teladan kita, karena memang beliau adalah wa innaka la'ala khuluqin adim, yang memiliki akhlak dan perangai yang mulia, memberikan pedoman, memberikan petunjuk bagi kita umatnya agar kita di dalam menjalani kehidupan ini bisa mendapatkan kebaikan, bisa mendapatkan kebahagiaan, ketentraman dan kemenangan. Di dalam Al-Quran memang sudah jelas bahwa teorinya orang yang berbuat baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Begitu sebaliknya, orang yang berbuat kejelekan maka juga akan mendapatkan balasan yang seperti yang dia kerjakan. Jadi teori Al-Quran itu jelas. Artinya seseorang kalau ingin hidupnya baik, hidupnya bahagia, maka dia harus mengerjakan kebaikan. Kemudian di samping mengerjakan kebaikan, tentu juga harus berusaha meninggalkan hal-hal yang bisa menghalangi dia untuk menggapai kebaikan dan kebahagiaan itu. Khususnya selalu menjaga kebersihan hati, selalu berusaha menghindarkan diri kita dari penyakit-penyakit hati atau hal-hal yang bisa menghancurkan dan merusak kehidupan kita sendiri. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan pedoman bagi kita di dalam sebuah hadisnya dari Abdullah bin Umar. Beliau bersabda, "Salasun muhlikatun." Ada 3 hal yang bisa menghancurkan atau merusak kehidupan seseorang. Wa thalasun munajjiyatun, dan ada 3 hal yang bisa menyelamatkan seseorang. Wa thalasun mukaffaratun, dan ada 3 hal yang bisa menjadi kafarah atau penebus dosa atau kesalahan bagi orang yang memiliki dosa atau kesalahan.
wasalasun darajatun, dan ada 3 hal yang bila itu dilakukan bisa mengangkat derajatnya. Jadi banyak sekali ini, ada 4 yang menghancurkan atau merusak, yang menyelamatkan, yang menjadi kafarah, dan yang bisa mengangkat atau meninggikan derajat. Lalu beliau melanjutkan, fa'amal muhlikat, ya, adapun yang merusak, ya, fal muhlikatu, adapun yang merusak itu adalah syuhun muta'un, yaitu sifat kikir yang ditaati, wa hawan muttabaun, dan hawa nafsu yang diikuti. Jadi syuhun muta'un, ya, syuhun muta'un, kikir yang ditaati. Yang kedua, wa hawan muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, ijabul mar'i binafsihi, yaitu seseorang yang bangga dengan dirinya sendiri atau memiliki sifat ujub. Itu 3 yang bisa merusak. Wa ammal, ya, munajjiyatu, wa ammal munajjiyat, adapun, ya, salasun munajjiyat, 3 hal yang bisa, ya, yang 3 hal yang bisa menyelamatkan seseorang adalah al-adlu, ya, al-adlu firridha wal ghadab, yaitu bersikap adil, ya, bersikap adil baik ketika dalam kondisi marah ataupun dalam kondisi senang, ya. Ridho dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi marah, dia tetap bisa bersifat adil. Itu perilaku yang menyelamatkan. Kemudian yang kedua, al-qasdu, ya, fil fakri wal ghina, yaitu sikap hemat. Sikap hemat baik ketika dia dalam kondisi miskin ataupun dalam kondisi dia saat menjadi orang yang kaya. Kemudian yang ketiga, wa khasyatullah fis sarri wal alaniyati, yaitu takut kepada Allah baik ketika dalam kesendiriannya ataupun ketika berada di kumpulan orang banyak, tetap memiliki sifat khasyatullah atau takut kepada Allah. Wa ammal mukaffarat, adapun 3 hal atau 3 perangai yang bisa menjadi penebus atau penghapus dosa kita adalah, yang pertama adalah intidharus sholati ba'das sholati. Yang pertama, menunggu sholat ke sholat berikutnya. Menunggu sholat, di sholat maghrib kita menunggu datangnya sholat isya. Itu bisa menjadi kafarat atau penebus dosa kita. Wa isbaghul wudu fis sarabat, yaitu berwudu, menyempurnakan wudu ketika berada di musim yang dingin, atau mungkin ketika air sangat dingin tapi kita tetap berusaha menyempurnakan wudu. Itu juga bisa menjadi kafaratul dzunub, ya, atau kafaratul khoti'at.
Kemudian yang ketiga, naklul aqdami ila jama'atin, yaitu melangkahkan kaki menuju masjid atau dalam rangka mengerjakan sholat jamaah. Itu setiap langkah kita itu bisa menggugurkan dosa atau kesalahan kita. Wa amma ad-darajat, sedangkan 3 hal atau 3 perangai yang bisa mengangkat derajat seseorang adalah it'amut ta'am, orang yang suka memberi makan, ya. It'amut ta'am, orang yang suka memberi makan. Kemudian ifsya'us salam, orang yang menyebarkan salam, ketemu langsung assalamualaikum, itu meninggikan derajat kita. Kemudian yang terakhir, fassalatu bil lail wan nasu niyamun, salat lail di saat ketika orang sedang tidur atau salat tahajud. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, tentu ya banyak sekali perilaku-perilaku lain yang bisa menyebabkan kita mendapatkan kebaikan. Tetapi di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan 3 hal penting yang bisa menjadi peringatan bagi kita karena bisa menghancurkan. Kemudian 3 hal penting yang bisa menyelamatkan hidup kita, 3 hal penting yang bisa mengangkat derajat kita, dan 3 hal penting yang bisa menjadi kafarah bagi dosa dan kesalahan kita. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini tentu tidak kita bahas satu persatu semuanya. Mungkin ada yang ingin kita sampaikan. Yang pertama di sini adalah wa ammal muhlikat, adapun yang merusak, yang menghancurkan adalah fasyukhu muta', kikir yang ditaati. Jadi kikir, sifat kikir, bahasa kita pelit, bahasa buntoknya apa itu? Pemalar. Pemalar apa enggak bahasa Banjar? Engken. Atau ujar orang itu peribahasa tidak titik air digenggam. Itu hebat benar ya, air digenggam kada titik, berarti itu kikir. Kikir benar. Dalam Al-Quran, kikir, pelit biasa digunakan dengan kata-kata al-bukhl, bakhil, itu bakhil, bukhlun, bakhil, atau syukhun, pelit, kikir, syakhiyun, pakai shin besar, syakhiyun, itu pelit. Tapi kalau shin kecil, sakhiyun, itu dermawan. Artinya sudah berbeda. Kadang juga bisa menggunakan kata yaqbidun dari kata qabadha. Qabadha itu memegang. Yaqbidun, qabadha yaqbidu, memegang. Itu tadi memegang kuat sampai air pun tidak titik. Padahal air itu sangat susah untuk digenggam. Tapi dia hebat menggenggam air, airnya kada titik. Berarti liwar kikir dan pelitnya itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh bukti bahwa kikir itu merusak. Kalau zaman Al-Qur'an sudah menjelaskan lah tentang kaum-kaum terdahulu yang dihancurkan oleh Allah sebab kekikirannya. Tapi contoh kecil saja, akibat dari sifat kikir bisa menghancurkan tidak hanya pada diri sendiri tapi pada orang lain dan keluarganya. Ada si suami itu yang sangat kikir gitu. Padahal mampu. Ya, uang belanja dibatasin. Anak istri disuruh mengikuti pola kehidupan dia. Coba. Harus mengikuti pola kehidupan suaminya yang kikir. Sampai naudzubillah ya. Apakah sampai kekurangan gizi kah atau apa dan sebagainya. Itu merusak.
Apalagi kalau sampai di awal-awal ya, di usia 1000 hari kehidupan manusia itu, ya, itu kan masa-masa yang sangat berbahaya. Lalu muncul istilah stunting gitu ya, gagal tumbuh. Itu kalau orang memikirkan sampai akibat stunting dan sebagainya, nggak ada orang seharusnya menjadi kikir dengan diri sendiri dan keluarganya. Ya, sampai anak mengalami gagal tumbuh dan sebagainya. Itu karena kalau sudah stunting itu bahaya sekali ya. Otak nggak bisa berkembang dan ya mungkin masa depannya juga akan menjadi beban bagi kehidupannya. Kalau mau berpikir sampai panjang di situ, tidak ada istilah kita kikir sama keluarga, sama anak dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, beda antara pelit dan kikir. Ya, pelit masih lebih ringan dibandingkan kikir. Kalau kikir itu dia tidak mau mengeluarkan harta bendanya, artinya dia memegangi harta bendanya dan tidak mau mengeluarkan bahkan sampai pada urusan yang wajib, seperti mengeluarkan zakat. Itu kikir. Tapi kalau pelit, dia masih mau mengeluarkan apa yang menjadi kewajibannya, tetapi dalam hal yang sunnah, mungkin infak, sedekah, mungkin membantu meringankan orang dan sebagainya, dia tidak mau. Nah, itu pelit. Ya, jadi tingkatannya lebih berat kikir dibanding dengan pelit. Kikir dengan hemat beda. Ya, hemat dengan pelit berbeda. Kalau hemat itu orang yang cerdas dan bijak di dalam mengeluarkan harta bendanya. Paling tidak ketika ini bermanfaat, maka dia akan keluarkan. Itu orang hemat. Tapi kalau orang pelit, meskipun dia tahu bahwa ini bermanfaat, dia nggak mau mengeluarkan. Nah, tapi kalau orang hemat, dia akan cerdas dan dia akan bijak di dalam mengeluarkan harta bendanya. Dan salah satu yang jadi pertimbangannya adalah ini manfaat atau tidak. Kalau dia bermanfaat, dia pasti mengeluarkan. Kalau tidak, untuk apa? Nah, itu orang hemat. Tapi kalau orang pelit dan kikir, meskipun dia tahu berapapun besar manfaatnya dan sebagainya, dia tidak mau mengeluarkan. Itu orang kikir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, salah satu penyebab kikir atau pelit tentu dilandasi dan didasari karena hubbud dunia, ya. Didasari karena ya terlalu cintanya dengan dunia, sehingga dia sangat sayang untuk mengeluarkan harta bendanya. Kikir pada dasarnya seperti orang miskin. Jadi orang kikir itu pada dasarnya dia hidup seperti orang miskin. Setiap hari dia bekerja mengumpulkan harta benda, tetapi dia tidak bisa menikmati dengan sebagaimana layaknya orang yang mampu. Ya mungkin nanti yang akan menikmati adalah orang ya ahli warisnya mungkin. Tetapi pola kehidupan orang kikir pada dasarnya adalah seperti pola kehidupan orang miskin, yang dia bekerja setiap hari. Tapi bisa jadi orang miskin dia bekerja masih menikmati apa yang dia usahakan. Mungkin dia masih berpikir, saya kerja capek dan sebagainya, masa nggak menikmati makanan yang bergizi. Nah, masih bisa berpikir seperti itu. Tapi kalau orang kikir sampai pada kikir pada dirinya sendiri, wah itu sudah luar biasa. Itu tadi alahan daripada orang miskin. Kikir ya, pelit atau kikir, orang yang pelit atau orang yang kikir itu
pada dasarnya adalah sama halnya dengan orang yang tidak percaya dan yakin bahwa orang yang mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, Allah akan berikan balasan. Jadi orang yang pelit, orang yang kikir, bisa jadi dia adalah orang yang tidak yakin gitu ya. Tidak yakin bahwa apa yang dibelanjakan ini akan mendapatkan kebaikan. Akan mendapatkan kebaikan. Allah dengan tegas berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lahu wa yaghfir lahu wallahu ghafurur rahim." Jadi wa may yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang dijauhkan dari sifat kikir, faulaika humul muflihun, maka dia adalah orang yang muflih. Muflih itu beruntung. Makna beruntung itu bisa berarti apa yang dia inginkan dapat terwujud, apa yang dia tidak inginkan dihindarkan. Itu orang beruntung. Muflih juga bisa berarti orang yang bahagia. Jadi orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang sahih, orang yang dermawan, orang yang al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, orang yang suka tangannya di atas daripada tangannya di bawah. Seperti orang-orang Muhammadiyah. Orang-orang Muhammadiyah itu orang-orang yang al-yadus sufla, ya. Al-yadul ulya, terbalik ya. Orang-orang Muhammadiyah itu memang terbukti, bahkan menjadi ciri-ciri kepribadian orang Muhammadiyah itu berjiwa sosial, kan gitu. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Karena ajaran dari Muhammadiyah itu luar biasa. Muhammadiyah itu kalau semakin kita selami, kita semakin dalami. Ulun secara pribadi saja takjub dengan Muhammadiyah itu. Salah satunya apa? Teologi Al-Ma'un itu. Jadi teologi Al-Ma'un itu salah satu bukti akan kebenaran ajaran Islam yang diterapkan oleh orang-orang Muhammadiyah yang saat ini menjadikan Muhammadiyah menjadi organisasi yang terkaya dengan asetnya lebih dari berapa triliun itu. Itu kan dorongan dari ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ma'un itu, coba bayangkan. Nah, orang Muhammadiyah sudah terbiasa dengan memposisikan tangannya berada di atas daripada di bawah, dan ini sudah terbukti dengan teologi Al-Ma'un yang menjadi landasan amal usaha Muhammadiyah, khususnya di dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Jadi ruang lingkup Muhammadiyah di dalam berjuang tidak akan keluar dari tiga ini, ya. Kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, yang itu semuanya berlandaskan dari semangat teologi Al-Ma'un itu. Jadi alhamdulillah organisasi kita Muhammadiyah betul-betul memperisai diri supaya warganya tidak menjadi orang yang syahiyun tadi, menjadi orang yang kikir. Dan terbukti kalau warga Muhammadiyah menjadi syahih, ya nggak mungkin memiliki amal usaha yang begitu banyaknya yang tersebar di seluruh bumi Nusantara ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita akan baik, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan senang, itu adalah dengan menjadi orang-orang yang sahih, yang dermawan, bukan syahih, ya, bukan yang
yang kikir atau pelit. Wa may yuqashuhan nafsihi faulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lahu wa yaghfir lahu wallahu syakurun halim. Jika kamu mau memberikan pinjaman, kata Allah. Coba, kata-katanya itu luar biasa. Jika kamu mau memberikan pinjaman dengan pinjaman yang baik, maka akan aku yudha'af lahu, aku akan lipat gandakan. Logikanya, kalau kita diberikan pinjaman oleh orang, kita punya kewajiban untuk mengembalikan. Artinya apa? Orang yang membelanjakan harta bendanya di jalan Allah itu, dia diasosiasikan sebagai orang yang memberikan pinjaman kepada Allah, orang yang memberikan investasi kepada Allah, dan itu tidak akan hilang. Yudha'af lahu, Allah akan melipat gandakan. Bahkan dengan pinjamannya itulah Allah akan yaghfir lahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, luar biasa manfaat dari orang yang memiliki sifat sahih atau orang-orang yang dermawan tadi itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang pada dasarnya manusia itu memiliki sifat itu. Allah sendiri sudah dengan tegas mengatakan di dalam Quran surah Al-Ma'arij, ya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan selalu dalam kondisi yang apa? Keluh kesah. Manusia itu kan gitu ya. Keluh kesah aja. Keluh kesah, sedih, pusing, stres, depresi, galau, nah, seperti itu. Idza massahu syarru jazua. Bila dia ditimpa kesulitan, apa? Jazua, ya udah murung aja kali, sedih, galau. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila dia ditimpa kebaikan, manu'a. Nah, ini penyakitnya. Jadi penyakit orang sugih itu jadi manu'ah. Manu dari kata mana'ah. Mana'ah itu mencegah, menahan. Berarti maknanya adalah kikir. Tidak semua tentu, banyak orang yang kaya dan dermawan. Tapi ini Allah ingatkan bahwa salah satu penyakitnya orang yang ketika diberikan kekayaan adalah menjadi manu'ah. Justru dia malah menjadi kikir. Menjadi kikir. Nah, ini penyakit. Ya, ini penyakit. Nah, dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dan juga Rasulullah SAW melalui hadisnya, ya, tentu supaya mendorong kita tidak menjadi orang yang memiliki sifat kikir itu. Bagaimana pandangan Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang kikir itu? Yang pertama, bahwa orang yang kikir itu justru akan dimudahkan oleh Allah menuju jalan kesulitan. Sebaliknya, orang yang tidak kikir, Allah akan mudahkan jalannya menuju kemudahan. Bisa dilihat di dalam Quran surah Al-Lail. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Oh, itu teorinya seperti itu. Rumusnya wa amma man a'ta wattaqa, dan siapa yang mau a'ta memberi, siapa yang tidak pelit, siapa yang tidak kikir, wattaqa dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna dan membenarkan kebaikan. Ada menafsirkan membenarkan apa? Surga, membenarkan pahala. Maksudnya seperti itu. Apa kata Allah? Fasanu yassiruhu, maka akan kami mudahkan dia, ya, fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan jalannya bagi dia untuk menuju kemudahan. Sebaliknya,
Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil, wastaghna, dan merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Orang pelit itu biasa seperti itu. Karena dia sudah merasa mampu, merasa sugih, ya sudah, merasa nggak perlu dengan orang lain. Nah, itu hati-hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil usrah, maka akan kami mudahkan dia menuju jalan yang sulitnya itu. Ini rumus, Pak. Ini rumus dan ini teori. Kalau memang hidup itu mau mudah, mau dimudahkan oleh Allah, rezeki dimudahkan oleh Allah, mencari karunia Allah supaya mudah, pakailah rumus ini. Ya. Makanya tulisan di dalam spanduk baliho itu betul itu. Berkurban tidak harus menunggu kaya. Karena memang kadang ada orang itu yang berpikir kaina aja sodako itu kalau sudah punya. Padahal kan bukan seperti itu. Kalau mau pakai prinsip hadis Nabi, ya, ahabbul a'mal adwamuha wa inqallah, sebaik-baik amal yang dicintai itu adalah amal yang langgeng dilaksanakan meskipun sedikit. Jadi nggak perlu menunggu, tidak perlu menunggu harus jadi kaya raya baru jadi orang dermawan, tidak. Semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, ya, menurut kadar dan sesuai dengan kemampuan kita. Yang terpenting adalah wasari'u fastabiqul khairat, enggak gitu. Kan enggak seperti itu. Enggak perlu menunggu, yang penting fastabiqul khairat, seberapa mampunya, yang penting bisa kita laksanakan itu. Jadi itu dalam pandangan Al-Qur'an, orang yang bakhil itu akan dimudahkan jalannya, justru malah menuju kesulitan atau kesempitan. Dan ulun yakin kita sudah andai kata disurvei dan dibuktikan atau mungkin diteliti tentang kehidupan orang-orang yang bakhil dengan orang-orang yang dermawan, ulun yakin hasil dari penelitian itu akan menunjukkan bahwa orang-orang yang tangannya di atas, dia akan merasakan kebahagiaan, dia akan merasakan kebaikan, merasakan kesenangan, dan merasakan kemudahan. Apakah mereka akan justru menjadi orang yang bangkrut? Tidak. Bisa diteliti itu. Yang ada malah justru orang yang tangannya suka di atas itu justru malah barokah, ya. Ziyadatul khair, malah bertambah dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang yang bakhil itu dia merasa bahwa bakhil itu baik. Lalu dia menyuruh orang untuk menjadi bakhil. Tidak mau, malah justru menganjurkan orang supaya tidak menjadi bakhil. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 24, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan orang-orang yang bakhil, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan dia menyuruh orang supaya jadi pelit. Nah, tidaklah mungkin orang menyuruh orang untuk berbuat pelit kecuali orang-orang yang punya pikiran bahwa pelit itu adalah baik. Itu gambarannya. Jadi ada orang yang punya pemahaman bahwa pelit itu baik, lalu menyuruh orang untuk berbuat kikir. Contoh, Fir'aun itu berpikir, bukan Fir'aun, maksud ulun Qarun, ya. Qarun itu berpikir bahwa dengan mengumpulkan harta itu dia berpikir ini baik, pacangan tambah sugih, ya kan? Pacangan tambah menumpuk harta benda itu, karena dia kumpulkan, nggak pernah dikeluarkan.
Kewajiban nggak pernah dikeluarkan. Dia berpikir dengan mengumpulkan harta benda itu akan semakin bertambah. Tapi Allah memberikan pelajaran. Apa yang terjadi? Hancur, muhlikat, dihancurkan oleh Allah. Ya, dihancurkan oleh Allah. Nah, itu salah. Artinya apa? Kikir itu tidak baik. Kikir adalah sifat yang tercela, ya, sifat yang tercela, bukan sifat yang baik. Kemudian yang ketiga, nah ini, orang yang kikir atau orang yang menimbun harta bendanya. Ketika saya sebut kikir itu berarti kewajibannya aja pun nggak dikeluarkan. Itu nanti hartanya akan dikalungkan di lehernya. Di dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa nanti harta yang dikumpulkan itu akan berwujud seperti ular, lalu melilit tubuhnya, lalu mencaplok kepalanya. Lalu ular itu berkata, "Aku adalah harta bendamu yang kamu simpan dulu." Ketika Nabi bersabda itu, lalu beliau membacakan firman Allah SWT dalam Quran surah Ali Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadli huwa khairal lahum. Nah, ini tadi. Wala yahsabanna alladziina, dan janganlah mengira orang-orang yang yabkhaluna bakhil. Janganlah mengira orang-orang yang bakhil itu, orang-orang yang pelit dan kikir itu, bima atahumullah, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya, huwa khairal lahum, itu baik baginya. Ya, seperti itu tadi ya, berpikiran dengan menumpuk, mengumpulkan harta, tidak mengeluarkan kewajibannya, maka ini pacangan baik, akan jadi orang yang kaya, akan menjadi orang yang punya harta benda yang melimpah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, bal huwa syarrul lahum. Tidak, huwa syarrul lahum, bahwa kikir itu adalah syarrun, jelek. Syarrul lahum, jelek. Apa salah satu akibatnya? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sayutawwaquna, akan dikalungkan di lehernya, ma bakhilu bihi, apa yang dia bakhilkan dengannya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti itu. Nah, jadi ngeri ya. Kalau dulu Qarun ditenggelamkan di bumi, kalau ini ancamannya umat Nabi Muhammad, Allah akan kalungkan di lehernya. Dalam hadis disebutkan akan berubah menjadi ular yang beracun dan akan mencaplok orang yang kikir tadi dan berkata, "Aku adalah harta simpananmu terdahulu itu." Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya, dalam pandangan Al-Quran, bahwa sifat kikir itu adalah termasuk dari tipu daya setan. Bisa dilihat dalam Quran surah Al-Baqarah 268, Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsha. Setan itu menjanjikan kepadamu al-faqrah, miskin. Jadi kadang ada orang yang dalam tanda kutip mungkin dia tidak memiliki pemahaman tentang hakikat orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Karena memang secara kasat mata akan berkurang, kan begitu. Nah, lalu setan membisikkan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsha. Jadi setan itu membisikkan, menjanjikan bahwa kalau kau berinfak, kalau kau bersedekah, kalau kau membelanjakan hartamu di jalan Allah, kamu akan jadi miskin. Nah, itu bisikan setan. Biasanya begitu ya. Kalau ada orang mau infak itu kan ya sudah, yuwaswisu fi sudurin nasnya itu jalan gitu. Sudah jalan itu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah menjanjikan kepadamu maghfirah, ampunan, wa fadlah, dan karunia-Nya.
Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas, ya, maha luas rahmatnya, dan alim, Allah itu maha mengetahui. Jadi secara kasat mata memang berkurang, tetapi sesungguhnya harta kita itu bertambah. Jadi dalam Quran tadi sudah kan, in tuqridullaha qardon hasanah, tadi sudah jelas. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi sumbulatin mi'atu habbah. Itu juga menunjukkan bertambahnya. Hadis Nabi mengatakan mana kosot, ya, mana kosot min sodakotin min malin, mana kosot sodakotun min malin, tidaklah berkurang, ya, harta benda itu yang ketika dia disodakohkan, akan bertambah, akan bertambah. Lah orang kikir dia nggak percaya itu, ya. Orang kikir dia nggak percaya itu, atau mungkin dia paham, ya mungkin nggak meyakini dia, ya. Tahu tapi nggak yakin. Tapi kalau orang yang tidak kikir, dia paham. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah wallahu wasi'un alim. Selanjutnya, kikir termasuk ciri-ciri orang munafik. Nah, ini biasanya ada orang itu seperti itu. Ya, itu tadi yang sudah ulun sampaikan di awal. Kayak enak aja, lagi santai bicara sama teman, aku nanti aja bila sudah kaya akan kusumbang masjid itu. Wa minhum man atahumullahu min fadli, dan di antara mereka ada orang yang diberikan oleh Allah karunia, lalu dia berkata lanasaddaqonna, aku nanti akan bersedekah, walanakunanna minal muslimin, dan akan menjadi orang yang berserah diri. Tapi apa yang terbukti? Falamma atahum, akan tetapi ketika mereka diberi min fadlihi, dari karunia Allah, bakhilu bihi, menjadi apa? Malah menjadi bakhil. Makanya konsep Islam itu jelas, fastabiqul khairat, sudah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, sudah, enggak perlu ditunda. Dalam konsep Islam itu beramal tidak perlu ditunda, tapi bersegera berusaha untuk berlomba dalam kebaikan. Tidak perlu berumbar janji, tidak perlu berjanji-janji. Kalau nanti sudah janji-janji diberi oleh Allah, ternyata nggak bisa. Wa minhum man atahumullah min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minal muslimin falamma atahum min fadli bakhilu bihi. Bukan hanya bakhil, bahkan watawallau, justru malah berpaling dari perintah Allah. Perintah Allah untuk bersedekah nggak digubris, perintah Allah untuk berinfak nggak digubris, perintah Allah untuk berzakat nggak digubris. Bakhil justru malah berpaling, wahum mu'ridun, membelakangi, bahkan kejam sekali ini, ya. Dulunya janji, mudah-mudahan saya jadi orang kaya. Kalau saya orang kaya, jadi orang kaya, Masjid At-Taqwa nanti saya bangun susun 3. Udah diberi kekayaan oleh Allah yang melimpah, yang terjadi malah bakhil, watawallau, mu'ridin lagi. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Lanjutan ayat, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, ya. Akhirnya dimasukkan ke dalam hati mereka nifak, yaitu apa? Sifat munafik, ila yaumil qiyamah, pada sampai hari kiamat, bima akhlafullah, karena mereka telah menipu Allah, ma wa'adahu, apa yang telah dijanjikan, wa bima kanu takdzibun, dan apa yang telah mereka dustakan. Surah At-Taubah. Nah, jadi ada memang, Mbak, ya, ada orang yang berjanji meskipun nggak diucapkan, di dalam hati ada kayak enak aja, tapi setelah diberi oleh Allah karunia ternyata lupa. Naudzubillah. Ini sudah adzan. Sedikit lagi. Kemudian kikir termasuk ciri orang fasik. Al munafiquna wal munafiqat
Jadi orang-orang munafik, baik laki-laki ataupun perempuan, di antara mereka itu saling tolong-menolong dalam melakukan kemungkaran, mencegah kebaikan. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan dia memegang tangannya. Ya, nasullaha, dia lupa kepada Allah, wa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Jadi orang yang yaqbiduna aydihim itu maksudnya itu tadi, tidak gugur air digenggam tadi. Nah ini yaqbiduna aydihim, memegang, kuat artinya pelit, kikir tadi. Nah, sedikit lagi bahayanya orang kikir tadi, kan hadis Nabi tadi kan kikir itu menghancurkan. Dari pandangan hadis, dalam pandangan hadis orang kikir, satu, kita ingat hadis Nabi yang mengatakan bahwa setiap pagi itu ada dua malaikat, yang satu berdoa untuk yang berinfak, yang satu berdoa untuk orang yang kikir. Doanya tuh ngeri loh Pak. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin," tidaklah pada hari itu, yusbihu, pada hari pagi, al-ibad, seorang hamba, tidaklah pada hari pagi bagi seorang hamba itu illa malakani yang zilani, kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqul, maka berkata satu malaikat, akhaduhuma, Allahumma a'ti mungfikon khalafan, ya Allah berikan bagi orang yang berinfak khalafan, gantian. Nah, coba doanya baik sekali, orang yang berinfak, ya Allah berilah gantian. Nah, makanya ada yang berpendapat berinfak itu bagusnya memang pagi, berdasarkan hadis ini, karena malaikat doanya pagi, yusbih, asbah yusbihu, itu waktu pagi. Allahumma a'ti mungfikon khalafan, ya Allah berikan gantian bagi orang yang berinfak. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang mumsik. Mumsik itu masaka yumsik, memegang, sama dengan qabadha, memegang erat, artinya kikir tadi itu. Nah, itu doanya. Ini dalam pandangan, di dalam pandangan hadis tentang kikir tadi. Yang kedua, bahwa sifat kikir ini sangat jelek, sehingga Nabi pun selalu berdoa dan berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat kikir. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubuni wal bukhli. Ada terusannya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari al-ajz, kelemahan, al-kasal, malas, wa a'udzubika minal jubun, pengecut, wal bukhl, dan sifat pelit atau pemalar. Yang ketiga, kikir adalah sebab apa? Kehancuran umat terdahulu. Jadi sudah singgung sedikit. Nabi bersabda, ittaqudz zulmah, berlindunglah kamu, takutlah kamu terhadap berbuat zalim. Fa inudz zulma dzulumatu yaumal qiyamah, karena berbuat zalim itu adalah apa? Kegelapan di hari kiamat. Wattaqusyuhha, dan takutlah kamu berbuat kikir. Fa inna syuhha, karena sesungguhnya kikir itu ahlaka man kana qablakum, bisa apa? Sudah terbukti menghancurkan umat-umat terdahulu. Jadi Allah hancurkan, Allah berikan balasan bagi orang-orang yang kikir itu. Kemudian yang selanjutnya, bahwa kikir itu adalah seburuk-buruk sifat atau seburuk-buruk akhlak. Syarrun ya fi rajulin syuhun haliun. Jadi seburuk-buruk akhlak itu adalah sifat kikir, haliun, dan tamak ya. Nah, itu hadis Nabi. Kemudian yang terakhir, sebenarnya masih banyak. Kikir dalam pandangan hadis, kikir itu akan jauh dari surga. Abu Hurairah, as-sakhiyu, tadi pakai sin kecil ya, as-sakhiyu qaribun minallah, orang yang dermawan itu dia dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Betul, nggak mungkin orang dermawan dijauhi oleh Allah, malah disenangi ya. Ba'idun minan nar, dan dijauhkan dari neraka.
itu orang sahi, dermawan. Wal bakhil atau asy-syakhi, sin besar, awal bakhil, dan orang bakhil itu ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, wa ba'idun minan nas, dan jauh dari manusia. Pasti orang kikir pelit dijauhi manusia. Tetapi qaribun minan nar, dan dia dekat dengan api neraka. Wal jahilus sakhiyu, dan orang bodoh tetapi dia dermawan, akhabbu ilallahi azza wa jalla, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min alimin bakhilin, daripada orang yang berilmu tapi dia memiliki sifat kikir. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian apa yang dapat ulun sampaikan tentang pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 hal yang bisa menghancurkan kehidupan manusia, yang pada kesempatan ini hanya kita sampaikan 1, yaitu tentang sifat atau perangai menjadi orang yang kikir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.